Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Adang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih Pak Adang. Ini dalam rangka menyambut Hari Sumpah Pemuda dilaksanakan upacara bendera se-Jawa Tengah yang dilaksanakan di lapangan Pantai Bandengan Kabupaten Jepara. Tentunya banyak sekali harapan, motivasi, himbauan juga dari Pak Adang selaku Ketua Kadin Kabupaten Jepara dan juga anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Seperti apa, Pak? Ini sangat luar biasa peringatan puncak Sumpah Pemuda tingkat Jawa Tengah yang dipusatkan di Kabupaten Jepara. Sinergi yang luar biasa antara pemerintah provinsi dan juga kabupaten, di mana seluruh kabupaten kota di Jawa Tengah juga hadir. Ini momen yang bisa kita jadikan satu titik tolak bagaimana persiapan kaum muda, generasi milenial dan kaum Gen Z di dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Tantangan ke depan ini lebih berat lagi karena kita menghadapi tantangan dunia global, ekonomi yang tidak baik-baik saja, inflasi yang tinggi, yang nanti pada puncaknya kalau ini tidak bisa diatasi, maka kita juga akan berhadapan dengan yang namanya deflasi, di mana seluruh harga, seluruh nilai-nilai barang semuanya akan turun. Ini akan menimbulkan satu kemiskinan, pengangguran dan lain-lain yang ini harus diatasi, dan siapa yang ada di garis terdepan, di garda terdepan untuk meningkatkan perekonomian, meningkatkan taraf hidup masyarakat dan seterusnya adalah kaum yang produktif, yaitu kaum muda. Nah, generasi muda harus bersiap dengan itu. Kaum muda di Indonesia khususnya di Jawa Tengah harus bersiap dengan itu. Bagaimana kaum muda ini mengisi masa ini dengan kegiatan-kegiatan yang produktif. Harus meningkatkan kemampuan, hard skill, pendidikan, mengikuti organisasi-organisasi untuk meningkatkan kapasitas pribadinya. Dan juga harus mempunyai pengalaman, meningkatkan pergaulan, bagaimana harus bisa menyerap seluruh informasi dan mampu berkomunikasi dengan seluruh lapisan. Ini tantangan ke depan. Tadi juga banyak diberikan penghargaan bagaimana pemuda Jawa Tengah, pemuda di Kabupaten Jepara betul-betul memiliki talenta yang luar biasa. Ini perlu ditingkatkan. Bapak, pesan mungkin dari Bapak untuk kita melihat toleransi di Kabupaten Jepara ini sangat luar biasa, keren banget. Satu sama lain saling guyup rukun. Pesan seperti apa yang Bapak sampaikan? Ya, salah satu hal yang perlu harus dipertahankan dan tingkatkan adalah bagaimana toleransi masyarakat ini harus dipertahankan dan ditingkatkan. Pengetahuan pada yang disebut dengan toleransi, bagaimana kita bisa bersinergi dalam perbedaan, bagaimana kita selalu mengedepankan persamaan-persamaan di dalam melihat suatu negara kesatuan Republik Indonesia itu dalam satu keutuhan dengan kebinekaan.
Nah, ini yang mesti harus kita pertahankan, kita tanamkan ke generasi muda. Generasi muda harus mampu dan mau menerima yang disebut dengan toleransi, karena inilah Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti yang sudah dideklarasikan oleh para pemuda pada tahun 1928. Tanah air beta pusaka abadi nan jaya Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa di sana tempat lahir beta dibuat dibesarkan bunda tempat berlindung di hari tua tempat akhir menutup mata. Kesuksesan Pak Andang sebagai Ketua Kadin dan event-eventnya untuk ke depan seperti apa, Pak? Ya, jadi di dalam rangka menyambut peringatan Hari Sumpah Pemuda yang dipusatkan di Kabupaten Jepara, kami dari Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Jepara, kebetulan teman saya ini dua-duanya ini juga pengurus Kadin. Ini Mas Arif Wahyudi dari fraksi Golkar, di dapil yang sama di sini Jawa Tengah. Ini baru pemuda, semangatnya luar biasa. Dan teman saya ini dari Pati, Mas Gofar, Mas Noval, semangat, ya kan, dari dapil Pati dan Rembang, ya kan. Sekarang di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah juga diisi dengan talenta-talenta muda yang luar biasa. Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Jepara, ya, kita mewakili Kamar Dagang dan Industri Provinsi Jawa Tengah juga, ya kan. Kita buat event yang bisa membangkitkan perekonomian khususnya di Jawa Tengah dan di Kabupaten Jepara. Nah, jadi ini kita bersama-sama dengan seluruh elemen, seluruh asosiasi anggota Kadin, HIPMI, HIMKI, ASEPI, APindo, kan, kemudian REI, kan, kemudian pengrajin Jepara, kelompok ukir di Jepara, tenun troso, batik, dan seterusnya, semuanya guyub rukun untuk menyongsong ini. Ya, ini momen di mana seluruh lapisan masyarakat menampilkan partisipasinya untuk daerah dan Provinsi Jawa Tengah. Ini sangat luar biasa dan antusiasme masyarakat sangat luar biasa. Semoga ini menjadi momen kebangkitan dari Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Jepara. Ini masih berkaitan dengan generasi muda ya Pak, dalam rangka menyambut pilkada. Ini kan mendekati pilkada, generasi muda pemilih pemula, seperti apa seharusnya mereka bergiat gitu Pak? Memilih pemimpin itu tidak lepas dari peran masyarakat. Dan pada hari ini kita sudah mulai mendapatkan yang disebut dengan bonus demografi. Ya, jumlah pemuda adalah yang paling banyak dan partisipasi pemuda ini adalah yang paling diharapkan karena merekalah yang nanti akan mengisi dan menjadi pemimpin di masa depan. Bagaimana kemajuan ini bisa ditingkatkan, peran merekalah. Maka di dalam Pilkada 2024 ini mari kita bersama-sama menjaga keutuhan, kerukunan, ya, kebersamaan, kesatuan, perdamaian, berbeda pilihan tapi harus mempunyai semangat yang sama untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Terima kasih Pak Andang, semoga sukses selalu buat Pak Andang dan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemuda maju. Tentunya Anda adalah pemilih yang cerdas.